Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hanya ingin menyimpulkan apa yang didiskusikan tadi sore. Ada banyak hal yang tadi kita diskusikan, itu yang ingin kita simpulkan di malam hari ini. Pertama sekali saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang beragama Muslim. Mohon maaf lahir batin, dan saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih kepada teman-teman yang beragama Kristen. Lebaran hari ini itu sangat luar biasa karena dua hari raya disatukan dalam waktu yang sama, yang mungkin bisa dikatakan sebagai harmoni semesta, di mana itu merupakan sinyal-sinyal atau dilalah dari alam akan kemestian berdampingannya yang beragam dalam kedamaian. Walaupun mungkin tadi saya katakan mungkin karena mungkin itu hanya sekedar cocologi saja, karena penanggalan tanggal itu merupakan hasil kesepakatan, hasil konsensus, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alarm atau sinyal dari semesta yang bukan hasil kesepakatan. Tapi bisalah dikatakan seperti itu untuk menjustifikasi atau rasionalisasi toleransi, walaupun sekali lagi mungkin lebih kepada cocologi saja. Yang tadi kita diskusikan panjang lebar itu tentang Idul Fitri, yang di situ kita katakan seesensi dengan siapa ini? Matinya. Seesensi dengan kenaikan Isa Al-Masih. Idul Fitri sebenarnya lebih mengena dengan tradisi dalam Indonesia, tradisi dalam Nusantara kita yang ada kita kenal dengan istilah mudik. Mudik itu sepertinya hanya ada di Nusantara ini. Tidak ada mudik di negara-negara lain. Jadi tradisi mudik menjelang Idul Fitri itu hanya kita kenal di Indonesia mungkin. Nah, sebenarnya Idul Fitri juga lebih bermakna mudik itu. Jadi tradisi kita itu lebih pas jika dilihat kaitannya dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu apa sih sebenarnya? Idul Fitri kalau katanya Profesor Ibrahim Dinani, salah satu guru besar filsafat di Universitas Tehran, itu ada bahasanya seperti ini. Coba tadi mati enggak HP-nya? Tidak sih. Tadi saya dengar ceramahnya. Jadi Ibrahim Dinani itu dia mengartikan Idul Fitri atau Fitri. Mengapa Idul Fitri disebut Fitri? Karena manusia sedang mudik menuju hakikat dirinya sebagai manusia. Kita dengar. Ini suaranya Ibrahim Dinani.
تو گویی عوارض شهوانی جسمانی دنیوی رو از خود دور کرده. وقتی انسان آثار حیوانی را، چون خوردن آشامیدن و شهوات و خواسته ها حیوانیه، با روزه گرفتن یک ماه تو گویی اینا رو کمش میکنی یا دور میکنی از خودت. تو گویی که انسان به فطرت اصلی خودش بازگشته. حالا چرا عید فطر و فطر بهش میگن؟ اگر فطر به معنی فطرت و پاکی و Jadi mengapa Idul Fitri dikatakan fitri? زیرا انسان پس از روزه‌داری یک ماه مبارک رمضان Karena manusia و امساک کردن setelah melalui ibadah puasa selama sebulan dan menjauhkan diri dari beragam hal-hal hewani, makan, minum dan semacamnya, dikatakan bahwa makan, minum, syahwat dan semacamnya itu merupakan peran-peran kehewanan. Nah, katanya selama bulan Ramadan itu manusia berupaya untuk menjauhkan diri dari dimensi kehewanannya, sehingga katanya seolah-olah Idul Fitri itu manusia kembali mudik ke fitratnya sebagai manusia, kefitriannya, kesuciannya, yakni kemanusiaannya gitu. Jadi Idul Fitri dikatakan fitri itu karena sesungguhnya manusia setelah sebulan penuh melakukan latihan-latihan, upaya-upaya untuk meninggalkan atau paling tidak sedikit mengurangi daya tarik dari dimensi-dimensi kehewanannya, sedikit mengurangi dominasi dimensi kehewanannya dari dimensi kemanusiaannya dengan mengurangi makan, minum, syahwat dan semacamnya, amarah dan semacamnya itu. Katanya itu semua adalah dimensi-dimensi kehewanan yang kita berupaya untuk meninggalkannya, menguranginya, mengurangi dominasinya selama sebulan penuh. Itu makna puasa itu. Sebuah latihan untuk menuju kemanusiaan, fitrat kemanusiaan. Sehingga yang mendominasi dalam diri manusia adalah aktivitas-aktivitas, agenda-agenda yang berkaitan dengan diri manusia sebagai manusia, bukan diri manusia sebagai hewan. Itu makanya sebenarnya menarik jika selama puasa itu di situ benar-benar ada lapar dan haus di situ. Karena memang jiwa diupayakan untuk lebih fokus pada makanan-makanan yang bersifat rohani. Makanya kalau kata Rumi kemarin itu kita bahas bahwa ketika kita menutup mulut kita ini, mulut materi kita ini, maka mulut jiwa itu akan terbuka dan menyantap makanan-makanan yang khusus manusia, makanan-makanan rohani. Itu bukan makanan-makanan yang juga dimakan oleh keledai, seperti makanan pada umumnya yang ternyata itu juga makanan umum manusia, makanan kehewanan. Nah, makanya senada dengan itu Ibrahim Dinaitai mengatakan bahwa Idul Fitri dikatakan fitri karena dia mengajak manusia untuk mudik pada kemanusiaannya dan berupaya untuk meninggalkan dimensi kehewanannya. Kayak gitu. Di negara kita ini itu kita mengenal tradisi mudik yang kemudian kita melihat ada pelarangan mudik gitu. Dan juga kita lihat berbagai macam penerobosan dari pelarangan itu, sehingga sebagian orang mencoba merasionalisasinya bahwa itu adalah gerakan mudik, itu adalah gerakan gerakan pemberontakan yang tidak bisa dihalangi begitu saja. Rasionalisasi. Kenapa? Karena katanya desa mudik kan kembali ke kampung. Desa itu adalah kejernihan, adalah kesederhanaan, adalah keterbebasan, adalah kebebasan, adalah kemerdekaan. Sementara kota adalah
keterpenjaraan, adalah kekeruan, adalah hiruk pikuk, adalah kebisingan, adalah ketidaknyamanan, adalah ketidaktentraman, ketidakamanan dan semacamnya. Sehingga katanya ketika manusia mudik itu sebenarnya adalah gerakan fitrah di mana manusia bergerak menuju kejernihan, bergerak menuju keindahan, kejernihan, kenyamanan, kesejahteraan, kebebasan dan semacamnya. Dan itu tidak bisa dihalangi. Makanya percuma saja katanya pemerintah melarang mudik, karena itu adalah melarang hal yang fitrah. Makanya banyak yang menerobosnya. Tentu ini adalah sebuah rasionalisasi yang tidak tepat, yang salah kaprah, yang di logika biasa kita sebut dengan kias malafarik, silogisme yang salah tempat. Mengapa salah tempat? Karena kalau desa, kalau kampung itu tidak bisa lagi diidentikan dengan kejernihan, kenyamanan, keamanan dan semacamnya, keterbebasan dan sebagainya. Kalau dari sisi geografis seperti ini antara desa dan kota, dari sisi keamanan, kenyamanan dan semacamnya, itu tidak bisa lagi dibedakan itu. Bahkan dari sisi alam pun kita lihat juga telah terjadi polusi di sana, di desa. Masyarakatnya pun telah mulai individualis, egoistik dan semacamnya. Sehingga ada budaya kota yang mulai masuk menjalar ke desa. Tentu tidak semua desa, tapi desa tidak bisa lagi diidentikan dengan itu. Dari secara geografis pun juga dengan kota. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari ketenangan, keheningan, salah tempat kalau kita kembali ke desa. Desa sebagai sebuah tempat, itu salah kaprah itu. Kejahatan pun juga telah terjadi di desa. Narkoba misalnya, telah menjalar ke desa. Korupsi misalnya telah menjalar ke desa. Jadi semua kejahatan-kejahatan yang ada di kota juga telah menyesakkan dan mempolusi desa. Sehingga dari sisi itu kita tidak bisa lagi melihat perbedaan antara desa dan kota. Di sebagian desa juga kita melihat rumah-rumah sudah saling terbatasi. Gitu. Panas dan semacamnya sama saja. Jadi dia tidak bisa dimaknai secara geografis. Kembali mudik, benar-benar mudik ke desa tertentu. Desa dan kota dia harus dimaknai secara simbolis, di mana desa adalah simbol ketenangan, keheningan, kesederhanaan, sementara kota adalah simbol dari kebisingan, kekeruan. Jadi dia simbol dia. Nah, ketika dilihat sebagai simbol, maka sebenarnya mudik tidak lagi bisa dimaknai sebagai pergi, sebagai gerak menuju satu titik ke titik yang lain yang bersifat material, tempat, lokasi. Mudik dia lebih bermakna menjadi. Itu sama kalau misalnya kita ingin pergi haji. Ada haji yang bersifat maknawi, ada haji yang bersifat material. Berhaji ya berangkat ke sana, pergi. Tapi secara maknawi haji itu menjadi. Menjadi ya tidak mesti ke sana. Karena yang menjadi adalah jiwa. Itu di mana semua makna-makna haji itu kita wujudkan dalam diri kita. Semua rahasia-rahasianya itu. Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan mudik.
Jika desa disimbolkan dengan keheningan, kesederhanaan, keteduhan, ketawaduan dan semacamnya, sementara kota disimbolkan dengan kebisingan, dengan kesombongan, individualistik dan semacamnya, maka mudik dia harus dimaknai sebagai proses menjadi, bukan proses gerak pergi menuju kampung, tapi membentuk diri menjadi desa. Ketika seperti itu, maka kita bisa mudik. Kita bisa beradaptasi dengan, dan kita tidak menganggapnya masalah larangan mudik itu. Karena kita bisa tetap mudik dan mewujudkan makna-makna desa, makna-makna kampung dalam diri kita. Sehingga kita ngampung di kota. Daripada harus benar-benar pulang ke kampung, dan ternyata di kampung kita tetap ngota. Kita tetap menjadi manusia-manusia kota. Bahkan menyebarkan paham kotaisme. Sehingga masyarakat desa pun yang tinggal di desa secara geografis menjadi ngota. Dan itu yang terjadi. Sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana kota, mana desa. Dari sisi makna-makna itu. Karena ternyata desa pun jadi kota. Nah, makanya tadi sekali lagi bahwa mudik kembali ke kampung artinya berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat desa, sifat-sifat kampung dalam diri, sehingga kita tetap menjadi deso, menjadi kampung, walaupun kita hidup di kota, karena dia adalah proses menjadi. Lagi pula juga sebenarnya larangan mudik secara gerak material ini kita tidak bahas dari sisi politisnya, dan juga kita tidak bahas dari sisi kesehatannya, wabah coronanya. Kita melihatnya dari sisi latihan jiwanya, di mana kita berupaya melatih jiwa kita untuk tetap berhubungan dengan jiwa orang lain, walaupun kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kan semua upaya-upaya yang mana alam ini adalah alam keterpisahan. Jadi hakikat alam itu adalah terpisah, tercerai-berai. Kalaupun saat ini kita bersama di sini, ini hanyalah kebersamaan yang bersifat tidak bersifat hakiki, karena masih ada jarak, kan, antara saya dan antum. Masih berjarak, walaupun kalian duduk di samping saya, masih ada jarak ini. Nanti tidak ada jarak ketika benar-benar menyatu. Di tempat saya duduk, di situ juga kalian duduk. Itu nyatu itu. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Ini dua jari saya ini masih berjarak. Nah, makanya kita katakan biasa di kajian-kajian filsafat bahwa alam itu adalah alam dunia ini adalah alam keterpisahan, alam gaib, kegaiban. Alam yang satu dengan yang lainnya itu saling terpisah, saling tercerai-berai. Sehingga jangan memaksakan bahwa akan tetap bersamanya, saya ingin selalu bersamamu. Tidak akan mungkin di alam itu. Karena akan terpisah, bahkan saat ini pun kita terpisah. Itu. Kebersamaan yang hakiki ada pada jiwa. Kebersamaan itulah penyatuan, dan penyatuan itu ada pada jiwa. Sehingga kadang kita bersama, tapi itu jauh, karena jiwa kita tidak menyatu. Rasanya itu rasa jauh itu. Walaupun fisik kita saling berdekatan, tetapi ketika jiwa kita menyatu, maka walaupun raga kita terpisah, itu tetap dekat, tetap menyatu, tetap terhubung. Makanya dalam kajian-kajian filsafat cintanya dikatakan kan, perpisahan fisik itu hanya bermakna jika engkau mencintai dengan mata.
Jika engkau mencintai dengan hati, maka tiada terpisahan, menyatu. Gitu. Nah, larangan mudik ini, itu kita harus maknai seperti itu sebagai sebuah upaya untuk melatih jiwa kita, melatih diri untuk menjalin relasi antar jiwa, sehingga kita bisa merasa dekat, saling terhubung, saling terkoneksi, walaupun raga kita saling terpisah. Itu jangan menjadi tradisi yang seolah-olah tidak bisa dihalangi dengan rasionalisasi yang tidak jelas seperti tadi itu. Wah, inilah gerak menuju pembebasan dan semacamnya. Pembebasan apa? Nyatanya tidak semua yang pemudik yang menerobos memiliki tendensi seperti itu. Tradisi saja, biasa saja itu. Dan itu tidak mesti diharuskan. Pokoknya itu seolah-olah hal yang prinsipil mudik itu. Biasa saja mudik tidak ya tidak. Intinya adalah jiwa tetap mudik. Jiwa tetap mudik artinya apa? Jiwa tetap menjadi kampung walaupun hidup di kota. Itu yang lebih utama. Itu. Apalagi kan kalau katanya Albert Camus ya, filosof absurdisme itu. Absurdisme itu kan dia dilihat dari aktivitas hidup yang monoton. Kan? Bangun pagi, kerja, pulang kerja, tidur, bangun lagi pagi, kerja, pulang kerja, tidur, bangun lagi pagi. Mati. Absurd itu. Dan itu bisa diperluas lagi, agenda yang monoton tiap tahunnya kan? Selesai Ramadan balik lagi ke kota, kerja lagi di kota, tiba Ramadan lagi pulang mudik lagi, setelah itu balik kota lagi, kerja lagi, mudik lagi, balik kerja. Absurd itu, monoton. Apalagi kalau harus dipaksakan, pokoknya apapun halangannya harus mudik. Walaupun corona menghadang, pemerintah melarang semacamnya, mudik. Kenapa? Ada apa? Itu absurd itu, monoton itu. Nah, beruntunglah ada larangan mudik juga ini. Sehingga selain mencegah penularan wabah, kita bisa melatih jiwa kita tetap mengoneksikannya dengan orang-orang yang kita kasihi secara jiwa. Karena pada akhirnya nanti kita akan terpisah. Mau tidak mau, alam ini alam keterpisahan. Kita semua akan terpisah nantinya. Entah itu dipisahkan oleh kondisi-kondisi yang bisa dihindari, pekerjaan dan semacamnya, atau kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian misalnya. Semuanya akan terpisah. Sehingga perlu dibiasakan dari sekarang. Dan jangan dikatakan saya ingin tetap bersamamu, saya tidak ingin berpisah. Itu tidak akan mungkin kecuali dalam relasi jiwa. Gitu. Nah, apa tadi yang sudah kita bahas ini? Jadi janganlah dirasionalisasikan pemberontakan itu yang menerobos mudik dengan argumentasi yang seolah-olah wow, ternyata logika yang tidak tepat. Gitu. Yang selanjutnya, di awal tadi saya katakan bahwa Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih itu memiliki esensi yang sama, yaitu esensinya adalah mudik itu. Jadi kalau Idul Fitri adalah mudik, entah itu kembali ke
kampung, ini membentuk diri menjadi kampung, sifat-sifat kampung itu, ataukah kembali ke hakikat diri sebagai manusia dengan berupaya menjadi manusia seutuhnya, di mana selama bulan Ramadan itu kita berupaya untuk menghilangkan, mengurangi dimensi-dimensi kehewanan kita, ataukah, dan sebenarnya ketika kita kembali pada diri, kembali kepada hakikat kemanusiaan kita, itu kembali kepada Tuhan sesungguhnya, kembali pada kesucian yang suci, kembali kepada kampung asal. Situ saya tulis itu. Nah, kenaikan Isa Al-Masih itu juga sama. Naik itu yakni kembali ke Tuhan, kembali ke kesucian, meninggalkan perkara-perkara duniawi, hiruk pikuk duniawi. Jadi antara Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih semuanya adalah gerak transenden, gerak jiwa menuju transendensi, gerak kesucian. Itu esensinya. Jadi gerak transendensi, gerak penyucian, kembali pada penyucian, itu ada juga dimiliki oleh ajaran Kristen. Dan sebenarnya semua ajaran agama mengajarkan itu, gerak transendensi itu. Agama disebut agama ketika memiliki dimensi transenden, keyakinan terhadap perkara-perkara yang transenden, yang suci, yang sakral. Dan kita bergerak menuju itu, dan itu nilai di situ. Di Islam juga seperti itu, ada Idul Fitri. Walaupun kalau saya secara pribadi, pandangan yang kedua, Idul Fitri itu sebenarnya bukan kembali ke Tuhan, tapi dia kembali ke bumi. Jadi mudik itu adalah gerak Idul Fitri itu adalah gerak menurun, kembali ke bumi. Kalau kita melihat 4 perjalanan mula sadra, ada dari manusia menuju Tuhan, dari Tuhan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kemudian dari Tuhan menuju makhluk, kemudian di makhluk, dari makhluk bergerak di dalam makhluk bersama Tuhan. Seorang lagi, gerak pertama adalah dari makhluk ke Tuhan, minal khalqi ilal haq, kemudian bergerak di dalam Tuhan bersama Tuhan, kemudian dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, dan yang terakhir bergerak di dalam makhluk bersama Tuhan. Nah, Idul Fitri itu adalah gerak yang paling tidak gerak yang ketiga lah. Jadi kita turun dari Tuhan, karena awal puasa, pertengahan puasa hingga menjelang akhir itu gerak pertama, gerak kedua. Di situ kita melezati asma-asma Tuhan selama puasa itu. Itu gerak di dalam Tuhan itu. Makanya kan dalam hadis dikatakan bulan Ramadan adalah bulan perjamuan Tuhan, di mana setiap kita diundang di pesta perjamuan itu. Jadi Tuhan open house selama Ramadan. Nah, setelah itu kita turun dari Tuhan, sudah mau habis Ramadan ini. Idul Fitri selesai, kita tiba kembali di bumi. Di situ makanya di bumi ini kita makan minum lagi, tidak puasa lagi kan, tetapi sudah turun bersama Tuhan. Jadi apa? Jadi makan minumnya kita di situ bukan lagi makan minum hewani, tapi makan minum yang bersifat ilahi. Benar yang kita santap, yang kita nikmati adalah makanan-makanan hewani, duniawi, tetapi nilainya sudah berbeda dengan makan minumnya hewan-hewan yang lain, walaupun yang dimakannya sama, tapi nilai makan minumnya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah melewati tahap tadi, tahap perjalanan menuju Tuhan dan kembali lagi ke bumi. Sehingga pasca Ramadan kita akan berjalan terus di bumi ini bersama dengan Tuhan, menjadi manifestasi Tuhan. Jadi bulan puasa adalah upaya untuk membentuk diri menjadi manusia ilahi, manusia yang menuhan. Agar apa? Agar pasca Ramadan di Idul Fitri itu kita berjalan di bumi menjadi manusia-manusia
yang menuhan. Manifestasi Tuhan yang berjalan di bumi. Itu. Jadi pandangan yang kedua yang sesuai dengan teori Mullah Sadra itu adalah Idul Fitri bukan gerak menuhan, tapi gerak kembali ke bumi. Yang pertama tadi Idul Fitri adalah kembali ke Tuhan. Dan sebenarnya bisa disatukan karena sama-sama walaupun dia kembali ke bumi tapi dia sudah menuhan. Kembali menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang menuhan. Sehingga bisalah secara umum bisalah kita katakan bahwa Idul Fitri adalah mudik, begitu juga dengan kenaikan Isa Al-Masih. Oke, itu saja, ada banyak tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Tadi yang sebenarnya adalah kesimpulan kita dari apa yang kita diskusikan tadi. Hanya untuk sekedar membingungkan teman-teman yang lain yang bercokol di dunia maya juga, ya nggak apa-apa lah kita ulang lagi, kita simpulkan ulang di live kali ini.